Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Duung. Tiba-tiba, semburan kekuatan kuno yang kuat, menyembur dari tubuh Xiao Qingxuan, perlahan-lahan berputar di sekitar tubuh indahnya. Saat kecepatan kekuatan kuno berputar semakin cepat, dalam sekejap mata, pusaran kekuatan kuno terbentuk di seluruh tubuhnya, yang menutupin sosoknya. Tiba-tiba, sebuah aura menyembur keluar dari pusaran air kekuatan kuno, dan aura itu langsung menyelimuti puncak-puncak besar, terutama ruang di atas platform Wolong nomor 2 tempat dia berdiri, dengan untaian ruang sepanjang ratusan kaki dan merangkak dalam kehampaan. Mengyi, napasnya setara tahap kedua dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun mendengus dan mengingatkan, hati-hati. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Mu Mengyi menjilat bibir, mengerahkan 10 kali kekuatan jiwa janin binatang itu, dan tiba-tiba, aura tak terlihat menyapu. Segera setelah itu, tangan kirinya menggambar lintasan misterius di depan dadanya, napasnya tiba-tiba melonjak, dan rambut panjang terbang tertiup angin. Aura yang memancar menyebabkan kehampaan dalam radius 100 meter muncul celah-celah yang rapat, dan aura yang dilepaskan olehnya dan Xiao Qingxuan membuat kehampaan ini tampak runtuh kapan saja. Aura kuat Mu Mengqi dan Xiao Qingxuan dilepaskan, seperti gelombang besar yang tak terlihat, melonjak ke arah satu sama lain. Kedua aura bertemu di tengah Wolong Tai, dan kekosongan berdengung dan bergetar. Junior Mu, ayo ambil pedang. Suara semangat juang Xiao Qingxuan datang dari pusaran kekuatan kuno Baizhang. Oke, kakak senior Xiao. Mu Mengyi mengangkat pedang tinggi-tinggi di tangan kanannya, dan dengan liar menyuntikkan kekuatan kematian dan kekuatan spiritual di tubuhnya ke pedang terbang, dan langit di atas puncak melonjak. Kali ini, dia tidak lagi khawatir bahwa pedang terbang harta karun bermutu tinggi akan dihancurkan. Kali ini, dia akan menggunakan pedang terkuat untuk membuktikan dirinya. Mu Mengyi mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba, cahaya pedang yang panjangnya hanya 10 kaki menebas ke arah Xiao Qingxuan. Cahaya pedang tampaknya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, kemanapun ia lewat, ada celah di ruang angkasa. Kebenaran makam, kekosongan lubang pedang. Suara indah Xiao Qingxuan terdengar. Tiba-tiba, pusaran kekuatan kuno yang menyelimutinya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di ujung pedang di tangannya. Dia memutar pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba menikam pedang ke arah Mu Mengyi di udara. Tiba-tiba, cahaya pedang sepanjang 100 kaki ditembakkan dari pedang panjang, dan itu menusuk dengan keras pada cahaya pedang 10 zang yang terpotong. Boom! Boom! Saat kedua lampu pedang tiba-tiba bertemu, di panggung Wolong nomor 2 yang besar, ruang bergetar, suara keras meraung, dan kekuatan yang kuat membuat kekosongan dalam radius 200 meter, seperti cermin raksasa yang penuh dengan retakan berselang-seling. Akibatnya menyebar dengan kecepatan cahaya ke sekeliling, membuat lusinan murid yang terkejut lompat dari panggung. Pada tahap Wolong kedua, di celah ruang yang berantakan, pedang 10 zang Mu Mengyi, seperti bambu yang patah, menghilang ke udara ketika dia menghancurkan pedang 100 zang Mang. Lihat, semuanya, Mu Mengyi dan Xiao Qingxuan sudah pergi. Seseorang di puncak berseru. Di bidang penglihatan ratusan ribu murid, sosok kedua gadis itu telah menghilang di platform Wolong. Ketika celah ruang padat di platform Wolong menghilang, dan kekosongan kembali menjadi tenang, sosok Mu Mengyi dan Xiao Qingxuan muncul di hadapan semua orang. Semua orang sepertinya melihat pemandangan yang membingungkan, dan menjadi gempar. Kalian, apakah kamu melihat itu? Siapa di antara mereka yang menang? Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihatnya. Aku juga tidak bisa melihatnya. Tapi sepertinya Xiao Qingxuan seharusnya sedikit lebih baik. Yah, kupikir Mu Mengyi juga kalah, tapi seharusnya hanya kerugian kecil. Pada saat ini, di mata semua orang, di panggung Wolong mereka berdua berdiri dengan pedang terpisah 3 kaki.
Mu Mengyi mengangkat tangan kanannya, mengarahkan pedang di leher putih Xiao Qingxuan. Di sisi lain, Xiao Qingxuan juga memegang pedang, tetapi ujung pedangnya mengarah tenggorokan Mu Mengyi. Dari gerakan keduanya, dilihat bahwa Xiao Qingxuan seharusnya menang. Namun, hanya dua orang yang tahu bahwa Mu Mengyi telah menang. Orang ini adalah Tan Yun dan Ke Xinyi. Tapi di lantai atas, semua level tinggi memandang Mu Mengyi dengan kaget, mereka tahu bahwa Mu Meng telah menang. Hebat, seharusnya kakak senior Xiao dari garis jiwa kuno kita yang menang. Hehe, sangat senang. Kakak senior Xiao memang salah satu dari 4 yang terkuat di garis jiwa kuno kita. Maka tak perlu dikatakan bahwa meskipun Mu Mengyi pandai dalam hal itu, tidak peduli seberapa bagus itu bukan lawan kakak senior Xiao kita. Murid perempuan dari garis jiwa kuno di puncak berkata dengan gembira. Namun, kata-kata Xiao Qingxuan berikutnya menyebabkan tawa mereka berhenti tiba-tiba. Di mata semua orang, Xiao Qingxuan menatap Mu Mengyi di depannya, matanya yang indah mengungkapkan kengerian dan kesedihan. Tubuh halus Xiao Qingxuan berangsur-angsur bergetar, dan suaranya bergetar lebih parah. Mu, junior Mu, kamu telah menang. Terima kasih atas belas kasihanmu. Xiao Qingxuan tidak pernah menerima siapapun di pintu dalam, tapi aku mengagumimu, dan dengan tulus mengagumimu. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, para murid dari jiwa kuno dan Tan Yun, bahkan, Xiang Shengtian, Jun Buping, dan Huang Futingfeng, menjadi kaget. Hening. Xiao Qingxuan, apa yang dia bicarakan? Ujung pedang itu mengenai bagian tengah tenggorokan Mu Mengyi, dan Mu Meng hanya meletakkan pedang terbang itu di lehernya. Jelas, Mu Meng telah kalah. Mu Mengyi tertawa kecil, kamu juga sangat kuat. Setelah Mu Meng berbicara, dia mengumpulkan pedangnya dan terbang rendah di langit, dan jatuh di platform wolong nomor 1, berdiri berdampingan dengan Tan Yun. Qingxuan, apa yang terjadi? Di mana dia memukulmu? Di puncak, Baili Longtian bertanya tanpa alasan. Xiao Qingxuan menatap Baili Longtian, menggigit bibir bawahnya, air mata menetes, dan rasa frustrasi melanda setiap sarafnya. Baili Longtian melompat ke platform wolong dan tiba-tiba memeluk Xiao Qingxuan, jangan menangis, apa yang terjadi? Katakan padaku. Iya. Xiao Qingxuan melepaskan pelukan Baili Longtian, dia melihat sekeliling murid-murid jiwa kuno, dan berkata dengan tenang, maaf, aku mengecewakanmu, aku kalah, dan aku kehilangan semuanya. Segera, dia membalikkan punggungnya ke semua murid, mengangkat rambut panjangnya, dan pemandangan di depan mata, membuat semua orang ngeri. Tapi ada titik luka di belakang lehernya, dan ada darah yang keluar. Siapapun yang menggunakan pedang tahu bahwa titik darah ini terluka oleh ujung pedang. Xiao Qingxuan meletakkan rambut hitam panjangnya dan tersenyum dengan air mata, aku sangat rela kalah, karena kekuatan juniormu memang jauh lebih kuat dariku. Baru saja, aku tidak memegang pedang di lehernya saat aku bergerak. Dia sudah menusuk bagian belakang leherku dengan pedang. Kemudian, ketika aku memegang pedang di lehernya, dia muncul di depanku lagi, taruh pedang di lehernya. Jadi saya kalah dengan sangat telak. Saya tahu hari ini bahwa ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di pintu dalam, dan ada orang di luar dan ada surga di luar. Xiao Qingxuan berkata bahwa dia sangat terbuka, dia juga sangat berterima kasih, Mu Mengyi baik padanya. Dia mengerti bahwa Mu Mengyi sengaja menusuk bagian belakang lehernya dengan ujung pedang, hanya untuk mencegah dirinya malu di depan semua orang. Seperti yang dipikirkan Xiao Qingxuan, Mu Mengyi dengan sengaja menikamnya di belakang leher. Dia memiliki rambut panjang menutupi dirinya, dan tidak ada yang akan melihatnya. Mu Mengyi, yang baik hati, dia tidak ingin Xiao Qingxuan dipermalukan di depan semua murid. Dia hanya ingin memberi tahu Xiao Qingxuan bahwa dia telah kalah. Setelah Xiao Qingxuan selesai berbicara,
dia membungkuk sedikit kepada Mu Mengyi untuk menunjukkan rasa hormatnya. Pada saat ini, semua murid terkejut, dan mata mereka berubah ketika melihat Mu Mengyi. Mereka tahu bahwa Mu Mengyi sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka sekuat itu. Terima kasih, adik junior Mu, karena berbelas kasih. Pada saat ini, Bai Li Longtian menuju Mu Mengyi, membungkuk dalam-dalam, dan kemudian meninggalkan Wolong Tai dengan Xiao Qingxuan. Pada saat ini, pemain kuat yang memasuki game ketiga adalah Xiang Shengtian dan Ke Xinyi. Jiwa kuno, Fumai Huang Fu Tingfeng, Sue Zian 5 jiwa. Divisi Pil Mu Mengyi, Tan Yun. Selain Tan Yun dan Sue Zian, Xiang Shengtian, Jun Buping, dan Huang Fu Tingfeng memandang Mu Mengki, hati mereka dipenuhi dengan kepanikan. Di sisi lain, Ke Xinyi masih terlihat tenang. Di lantai atas, Tan Tai Xuanzong melirik Mu Mengyi, dan diam-diam berkata, Tuan Tan Yun memberi Mu Mengyi latihan sehingga dia berada di 9 besar murid dalam. Jika Master Sekte ini juga dapat meminta teknik untuk putri cantikku, dengan bakat putriku, dia pasti jadi salah satu yang terbaik di antara para murid abadi. Tan Tai Xuanzong berkata, Su Bing, selanjutnya, kamu yang memimpinnya. 8 kepala divisi lainnya cemburu dan benci di hati mereka. Mereka melihat bahwa, karena Tan Yun dan Mu Mengyi, Shen Subing dapat dikatakan sebagai pertunjukan besar dan memenangkan hati penguasa. Bawahan mematuhi perintah. Shen Subing berdiri dan berbicara dengan hormat, menatap 7 orang, di Wolong, bibirnya mengucap, dan suara terdengar. Selanjutnya, masukkan pertarungan ketiga, hingga posisi teratas Wolong dan tempat kedua. Shen Subing melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, di atas kepala 7 orang, 7 kelompok tirai cahaya muncul. Jika Anda gambar 4, Anda akan langsung maju. Mendengar ini, 7 orang masing-masing melepaskan kekuatan spiritual, yang mengilhami tirai cahaya. Dilihat dari angka yang muncul dari tirai cahaya, Tan Yun adalah 1 dan Huang Fu Tingfeng juga 1. Jelas, game pertama dari game ketiga adalah duel. Mu Mengyi vs Jun Buping keduanya adalah 2. Sue Zian vs Xiang Shengtian juga 3. Ke Xinyi yang menang 4 langsung melaju ke game keempat. Kakak Huang Fu, tolong. Tan Yun tersenyum sedikit di Wolong platform No. 1. Hehehe. Huang Fu menggelengkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya menyerah, saya berharap saudara Tan, Anda akan berada di daftar teratas. Diterima. Tan Yun menggenggam tinjunya sebagai balasan. Huang Fu Tingfeng, menyaksikan penampilan tragis pertempuran menentukan Tan Yun dan Nangong Yukin, ditambah menyaksikan proses pemenggalan kepala dan pembunuhan lawan dalam kompetisi 9 divisi, dia tahu bahwa dia memang bukan lawan Tan Yun. Dengan cara ini, Tan Yun berhasil masuk 4 besar daftar Wolong. Selanjutnya, Mu Mengyi melawan Jun Yi. Di Wolong Stage 1, Mu Meng tersenyum pada Tan Yun, jangan khawatir, aku akan memperhatikan keselamatan. Sosok Mu Mengyi melintas dan muncul di platform Wolong kedua. Jun Buping melompat puluhan kaki di depan Mu Mengki dan menarik napas dalam-dalam, aku mengaku kalah. Saat Jun Buping berbalik dan meninggalkan Wolong Tai, matanya menjadi buram. Dia tahu bukan lawan Xiao Qingxuan, dia bahkan bukan lawan Mu Mengyi. Tak heran jika Jun tak berani. Game terakhir dari game ketiga adalah Sue Zian melawan Xiang Shengtian yang sangat kuat. Tadi malam, Ling Hu Changhe memerintahkan Xiang Shengtian, Ke Xinyi, dan Kang Xiyuan untuk membunuh jika mereka bertemu Tan Yun, Mu Mengyi, dan Sue Zian dalam duel. Pada saat ini, setelah Xiang Shengtian melompat platform Wolong nomor 2, ekspresinya tenang, dan dia diam-diam berharap Sue Zian tidak akan mengakui kekalahan. Selama Anda tidak mengakui kekalahan, aku pasti akan membunuhnya. Buat Tan Yun sakit. Sue Zian, yang tinggi dengan gaun ungu dan tinggi, muncul di platform Wolong nomor 2, berdiri 200 kaki terpisah dari Xiang Shengtian. Tanpa menunggu Sue Zian berbicara,
kepala 5 jiwa di lantai atas di menara giok mengingatkannya dengan tergesa-gesa, "Ziyan, jangan lupa apa yang guru katakan tadi malam, sekarang menyerahlah." Mendengar itu, selain Tan Yun dan Mu Mengyi, di mata orang lain, Sue Ziyan, yang mengandalkan keberuntungan untuk memasuki game ketiga, harus menyerah di hadapan Xiang Shengtian. Siapa Xiang Shengtian? Itu adalah perbandingan 9 saluran tertinggi, ranah jiwa janin tahap kesempurnaan, menjadi orang ke-9 dalam daftar Wolong. Dan sekarang 8 teratas dalam daftar Wolong telah memasuki gerbang abadi. Di hati semua orang, Xiang Shengtian yang dapat bersaing untuk mendapatkan tempat teratas dalam daftar Wolong, bukan Tan Yun dan Mu Mengyi. Adapun apakah Xinyi, yang seri 4 kali ini dan memasuki semifinal, memiliki kekuatan untuk bercita-cita menjadi yang teratas dalam daftar Wolong, semua orang tidak jelas, karena dia belum menunjukkan kekuatan sejatinya sejak awal kompetisi 9 divisi. Ketika semua orang percaya bahwa Sue Ziyan akan mengakui kekalahan, dan kata-kata Sue Ziyan berikutnya menyebabkan kegemparan di antara orang banyak. Sue Ziyan melihat kembali ke kepala 5 jiwa dan membungkuk dan berkata, "Guru, murid tidak mau mengakui kekalahan." Sejak dia memasuki pintu dalam, dia telah berkultivasi hampir sepanjang waktu, dan dia juga ingin melihat kekuatannya. "Nakal." 5 jiwa gemetar karena marah, "Kamu akan mati, mengerti? Kamu adalah saudara ipar Tan Yun, akankah Xiang Shengtian melepaskanmu? Mengapa kamu tidak memikirkannya?" Sue Ziyan berlutut, matanya tegas, "Murid tahu bahwa dia tidak akan melepaskanku. Demikian pula, dia ingin membunuh saudara iparku, dan aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku bisa hanya tinggal bersamanya hari ini. Guru, jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat dia, hanya akan ada jalan buntu pada akhirnya." Mendengar ini, hati Tan Yun melonjak. Dia percaya bahwa Sue Ziyan tidak akan kalah. Di sisi lain, mulut Xiang Shengtian naik sedikit, yang merupakan cibiran. "Ziyan, apakah kamu melawan guru?" Kepala 5 jiwa hampir meraung. "Guru, murid tidak akan kalah, hati murid yakin, tolong penuhi itu." Sue Ziyan bersujud. Baiklah, baiklah." Kepala 5 jiwa menghela nafas dengan cemas, dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan. "Karena kamu bersikeras untuk tidak mengakui kekalahan, maka kamu harus menang." Di puncak 5 jiwa, para murid perempuan yang iri dengan kebaikan Sue Ziyan, berbisik satu persatu. Saudari Sue benar pede, dan dia berkata tanpa malu untuk membunuh Xiang Shengtian. "Itu dia, lihat kemarahan kepala tetua kita, junior Sue ini benar-benar bodoh, dia hanya memiliki satu jalan buntu. Ikuti dia, dia akan mati, dan siapa yang bisa disalahkan?" Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.